Hari ini kita berada di percakapan ke-11, Shloka 22. Para dewa seperti Rudra, Aditya, Vasu, Sadhya, Vishwadeva, Kembaran Ashwini, Marut, Ushmapa atau roh-roh para leluhur, pun para penghuni alam surga dan alam-alam lain seperti Gandharva, Yaksha, Asura, dan Siddha, semuanya menatapmu dengan penuh takjub. Ke-23. Melihat wujudmu dengan sekian banyak mulut, mata, lengan, paha, kaki, perut, dan gigi taring, seantero alam gemetar ketakutan, demikian pula diriku. Di sini Arjuna menjelaskan, dia sedang mewakili kita, bahwa Tuhan itu bukan cuma yang maha baik, maha indah, tapi kadang-kadang bisa maha menakutkan juga. Jadi, Bhagavad Gita tidak membagi keberadaan dalam dua kubu. Ini kubu yang baik, itu kubu yang jahat. Dalam diri setiap orang ada kejahatan, ada kebaikan. Dan kebaikan dan kejahatan dalam diri kita itu dari mana datangnya? Apakah ada Tuhan dan ada satu saingannya? Tuhan yang maha baik, saingannya yang maha jelek. Bhagavad Gita tidak melihat dunia ini seperti itu, keberadaan ini seperti itu. Semuanya ada dalam diri kita. Dan kita nggak tahu kapan yang jelek itu akan keluar, kapan yang baik akan muncul. Tetapi kita bisa menghindari, kita bisa merencanakan supaya yang jelek itu tidak muncul. Karena untuk memunculkan yang jelek maupun yang baik, seringkali kita membutuhkan trigger dari luar. Ada pemicu dari luar. Kalau pemicunya baik, baik yang muncul. Kalau pemicunya jelek, jelek yang muncul. Ini juga yang dilihat oleh Arjuna. Sekian banyak wujudmu, sekian banyak wajahmu, sekian banyak badanmu. Dan semua makhluk-makhluk yang ada di seantero alam, semuanya sedang menatapmu, sedang melihatmu. Jika seorang Gandharva ahli musik melihat Tuhan, maka dia akan melihatnya sebagai Tuhan yang musisi yang terbaik. Seorang penjahat melihat Tuhan, dia akan melihatnya sebagai penjahat yang paling hebat. Jadi Bhagavad Gita tidak mengatakan bahwa seorang penjahat itu tidak berhak pada Tuhan. Itu urusan dia. Kalau dia tetap melakukan kejahatan, tetap hukum karma akan berlanjut. Yang penting di sini adalah pemicunya ini. Pemicu di luar ini bisa memunculkan kejahatan, juga bisa memunculkan kebaikan dalam diri kita. Ke-24. Melihat wujudmu yang menyentuh langit, berkilau, dan memancarkan berbagai warna yang menyala. Dengan mulutmu terbuka lebar, matamu membara, hatiku berdebar, wahai Vishnu, Krishna yang maha memelihara. Terasa diriku tidak berdaya dan tiada pula ketenangan. Arjuna sedang melihat Krishna dalam rupanya, dalam wujudnya, sebagai sangkala, waktu yang sedang menghabisi segala sesuatu. Tanpa kita sadari, kita sedang dihabisi oleh waktu. Dalam bahasa Inggris ada idiom to kill the time, hanya menghabiskan waktu. Kamu lagi ngapain? Oh enggak, begitu aja. Lagi habisin waktu aja. Padahal waktu yang sedang menghabiskan kita.
kita tidak bisa menghabiskan waktu. Setiap saat kita duduk di sini, sudah berkurang usia kita berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berkurang terus. Dengan modal yang berkurang terus, waktu kita terbatas, badan kita terbatas. Semasa kita masih muda, bisa melakukan apa saja. Sekarang badan sudah tua, segalanya terbatas, tapi tetap juga kita masih belum sadar bahwa apa yang kita miliki sekarang ini, sebelum habis, sebelum lewat, what should I do? Apa yang harus saya lakukan dengan waktu saya ini? Dengan waktu yang diberikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Arjuna melihat Sangkala sedang menghabisi semuanya. Dan dia mulai berpikir. Dia mulai sadar kalau Sangkala sudah sedang menghabisi semuanya. Peranku sekarang seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? 25. Menyaksikan mulutmu yang bertaring, berkilau dan menyala, mengeluarkan api yang dapat membakar habis alam semesta. Aku seperti kehilangan arah sudah. Tiada lagi rasa tenang di dalam diriku, wahai Devesha, Krishna, penguasa para dewa. Wahai Jagannivasa Krishna, penopang alam semesta. Kasihanilah kami, makhluk-makhluk seantero alam. Janganlah memperlihatkan saya wujudmu yang menyeramkan itu. Saya lagi baca, kita memang berada di dalam apa yang disebut ring of fire. Tapi memori kita begitu pendek. Kapan terakhir terjadi gempa bumi yang menyebabkan tsunami atau apa kalau saya nggak salah? Sekitar tahun 60 atau 70-an di Stririt yang paling kena dampaknya. Saya lagi bicara, setelah saya baca, saya bicara dengan seseorang, tidak ada ingatan. Ya oke, belum lahir. Mungkin belum lahir tahun 60-an, tahun 60 70-an ya. 70-an ya. Mungkin belum lahir, pasti sudah lahir, masih kecil. Tapi memori kita sangat-sangat terbatas. Sebelumnya pun pernah terjadi. Jadi kita di Bali ini sudah sering sekali menjadi langganan tsunami-tsunami, gempa bumi yang dahsyat. Belum lagi Gunung Agung. Pulau kita begitu kecil. Tetapi kita tetap juga melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Merusak lingkungan. Di mana-mana kita mendengar Trihita Karana, Trihita Karana. Lihat sampah di mana-mana, lihat plastik. Kita tidak melihat gambar yang seutuhnya. Krishna, Arjuna sedang melihat gambar yang setengah-setengah juga saat ini. Dia melihat aspek Sangkala dalam Krishna dan dia ketakutan. Apa yang akan terjadi? Kalau dia sudah memutuskan perang ini harus terjadi. Kalau keberadaan sudah memutuskan harus terjadi bencana atau musibah. What should I do? Peran saya seperti apa? Ini kebingungan Arjuna. Kalau kamu sudah memastikan semuanya akan habis di medan perang ini, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana? Ke-26 dan 27, kulihat putra Dhritarashtra, para Korawa, bersama raja-raja lain di pihak mereka, Bhishma, Drona, dan Karna, putra Sais, pun demikian para ksatria agung dari pihak kita. Semuanya dengan cepat memasuki mulut-mulutmu yang bertaring, dan sungguh mengerikan. Beberapa di antara mereka tersangkut di sela-sela gigimu,
kepala mereka hancur karena benturan. Dia sedang melihat apa yang akan terjadi di medan perang itu. Semuanya akan binasa. Tetapi lihat di sini pun, dalam hati kecilnya dia juga masih mengharapkan dia yang akan menang. Sehingga apa yang dia lihat tuh putra-putra Dhritarashtra sedang mati, para raja sedang mati. Dia tidak melihat Abhimanyu juga akan mati, anaknya. Dia juga tidak melihat anaknya dari Draupadi pun akan mati. Dia tidak melihat anaknya anaknya Bima, Gatotkaca. Dia juga akan mati. Sekian banyak orang akan mati di medan perang itu. Tetapi kita sudah terbiasa positive thinking. Kita hanya melihat orang-orang yang dekat kita, yang memusuhi kita, dan yang dekat kita, kita melihat mereka oke-oke. Yang memusuhi kita, kita mengharapkan semua bencana akan menimpa diri mereka. Kalau terjadi bencana, kita semua akan tertimpa bencana itu. Dia tidak melihat itu, dia mesti melihat apa yang akan terjadi pada Kurawa. Tidak apa yang akan terjadi pada Pandawa sendiri. Inilah persoalan kita. Terjadi masalah di mana kita tidak peduli. Sampai pada suatu ketika kita baru sadar bahwa masalah yang terjadi berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu. Jika saat itu saya bersuara, mungkin banyak orang kan ikut bersuara dan masalah bisa terhindar. Kita tidak peduli ketika orang lain sedang mengalami musibah, kita tidak tahu bahwa musibah itu akan ada ripple effect-nya, akan ada seperti riaknya, akan mempengaruhi saya juga, terjadi epidemi. Kalau ada penyakit, ada wabah, kita nggak peduli. Tapi wabah itu bisa juga menyerang kita. Apa yang terjadi pada tetangga kita, di kota kita, di pulau kita, di negara kita, di dunia ini, akan ada dampaknya pada kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Kalau mau berpikir, wah saya kan seorang diri, apa gunanya saya melakukan sesuatu? Tidak. Setiap orang itu adalah unit. Satu mata rantai. Dan kalau satu bergerak, yang lain juga bisa ikut bergerak. Kembali kepada pemicu. Kita yang bergerak bisa menjadi pemicu bagi orang lain yang bergerak. Kita mulai tidak pakai plastik, orang lain akan mulai tidak pakai plastik. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu, 10-12 tahun yang lalu, lebih dari itu mungkin. Ketika kita bicara soal batik, banyak orang sudah lupa batik. Kita mulai bicara soal batik apa? Orang mengingat kembali. Banyak hal yang kita bicarakan tahun 2002, 2003, 2004. Waktu itu sepertinya orang nggak peduli, tetapi teriakan-teriakan itu akhirnya didengar juga karena niat kita. Nah ini juga penting. Niat kita apa? Kalau niat kita lurus, pasti keberadaan akan memberikan kekuatan. Kalau apa yang kita lakukan itu selaras dengan keberadaan, pasti akan ada bantuan dari keberadaan juga. 28. Sebagaimana sungai-sungai yang kebanjiran melaju cepat menuju laut, pun demikian para ksatria unggul di antara manusia-manusia sedunia, seolah berlomba untuk memasuki mulutmu yang menyala mengeluarkan api. Masih melihat Tuhan sebagai wujud yang menyeramkan, yang akan menghabisi semuanya. 29. Sebagaimana laron terburu-buru memasuki nyala api untuk menemukan ajalnya,
Pun demikian seantero dunia dengan seluruh isinya sedang memasuki mulutmu dengan cepat untuk berhancur lebur tanpa bekas. Dalam skala kecil, kita juga sedang begitu. Kita juga sedang menuju kehancuran. Tetapi kita nggak pernah berpikir bahwa waktu yang kita miliki ini, apa yang akan kita lakukan sekarang. Punya modal, modalnya sudah hampir habis. Rugi. Sekarang tinggal sisa sedikit. Apakah mau dihabiskan juga? Atau sisa sedikit itu, seberapapun sedikitnya, akan kita gunakan se-efisien mungkin, supaya tidak terjadi kerugian lagi seperti dulu. 30. Wahai Vishnu, dengan mulutmu menyala dan terbuka lebar, kau melahap seantero alam dari segala penjuru, apimu yang membara, membakar segalanya. Vishnu adalah pemelihara. Vishnu adalah pemelihara. Tetapi di sini deskripsi yang digunakan, yang dipakai oleh Arjuna adalah deskripsi Rudra. Jadi nama-nama ini jangan terkecoh. Vishnu lain, Rudra lain, Shiva lain. Tergantung pada yang maha ada, Sang Gusti, mau memainkan peran yang mana. Kita tidak bisa menentukan bagi dia. Walaupun dia disebut Vishnu, kalau dia harus berperan sebagai Rudra untuk mendaur ulang, dia akan tetap mendaur ulang. Karena dia adalah satu. Kita saja yang terjebak. Oleh karena itu dalam bab ini, dalam percakapan ini, kita melihat, kadang-kadang kita melihat gambarnya, di dalam buku yang besar itu juga ada gambarnya. Vishnu dengan sekian ribu, ratusan ribu kepala. Yang bisa digambarkan tentu cuma berapa kepala saja. Dan semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ. Semua avatar, semua wujud, semua bentuk ada di situ. Termasuk Rudra, termasuk Shiva. Sekarang, dia sedang berperan sebagai maha mendaur ulang. Ke-31, katakanlah, siapakah engkau sebenarnya dalam wujudmu yang maha mengerikan ini? Wahai Devawara Krishna, yang maha agung di antara para dewata, aku bersujud padamu, berkahi diriku dengan welas asihmu. Wahai yang maha tunggal, aku ingin memahamimu dan memahami pula maksudmu. Apa yang sedang terjadi ini? Di dunia ini sedang terjadi gejolak, sedang terjadi perubahan, dan kita terjebak dengan pikiran kita. Ada hal-hal di mana kita boleh berpikir, harus berpikir, bisa berpikir, tapi ada hal-hal di luar kendali kita. Mau dipikir habis seperti apapun juga, nggak akan terpikir. Saat itu, berserah diri, submission, surrender to God. Tunjukkan jalan yang tepat bagiku. Seperti Vishwamitra dalam buku Cinta yang Mencerahkan. Dalam keadaan gawat, dalam keadaan maha bingung dia, begitu juga Arjuna di medan perang Kurukshetra saat ini. Dalam keadaan bingung begitu, maka tunjukkan saya jalan. Bukan bantulah saya, bukan. Tunjukkan saya jalan. Jelaskan apa maksudnya ini. Apa yang harus saya lakukan? Peran saya seperti apa? Krishna menjawab, Shloka ke-32, Shri Bhagawan Krishna yang maha berkah bersabda, akulah sang kala waktu yang berkuasa, pemusnah alam semesta. Saat ini aku berkehendak untuk memusnahkan mereka semua. Sekalipun tanpa bantuanmu Arjuna, para kshatriya di kubu lawan
pasti binasa. Inilah sloka yang dikutip oleh Oppenheimer ketika sedang mengadakan uji coba bom atom nuklir. Saat itu, sebelum bom itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, ketika sedang diuji coba, cahaya yang dia lihat itu, dan Oppenheimer adalah seorang student, seorang siswa bagus kita, bukan cuma pembaca. Yang terucap oleh dia adalah ini. Dia sekarang saat ini sebagai sangkala. Gak ada jalan lain. Banyak orang kan mati. Sampai sekarang pun dampak dari radiasi itu. Sampai sekarang banyak orang di situ turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada yang menderita kanker, ada yang menderita penyakit-penyakit lain. Dampak dari radiasi tahun 45, orang yang kena radiasi barangkali sudah meninggal. Tapi anak cucunya masih harus menderita. Masih harus menderita. Kita juga nggak tahu. Apa yang sedang terjadi saat ini adalah dampak dari apa? Dampak dari mana? 5.000 tahun yang lalu terjadi perang yang maha dahsyat ini. Apakah sekarang sekian banyak penyakit yang kita derita juga merupakan dampak dari perang itu? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Apa yang kita ketahui cuma sedikit saja. Setiap hari ada penelitian baru, setiap hari ada penemuan baru, dan kita tambah tahu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Dampak dari perang, dampak dari kehancuran itu bisa sampai ribuan tahun. Oppenheimer juga menyadari hal itu, bahwa dampak dari bom atom ini akan terasa sampai entah berapa banyak generasi. Arjuna juga menyadari itu, dan Krishna membenarkan, menjelaskan, ya, seperti itulah yang sedang terjadi, akan terjadi. Ke-33, sebab itu bangkitlah dan raihlah kemuliaan, kemenangan, setelah menaklukkan para musuh, dharma, nikmatilah kekuasaan kerajaan, untuk menyejahterakan rakyat. Di sini, Krishna menjelaskan kepada Arjuna bahwa peranmu ini sudah ditentukan oleh keberadaan. Kalaupun kamu tidak mau berperan, akan ada orang lain. Krishna tidak tergantung pada Arjuna. Keberadaan tidak tergantung pada kita. Kita mau mainkan peran kita oke, tidak mau mainkan peran, akan ada orang lain, akan ada Arjuna lain. Ini yang kita harus selalu ingat, swadharma kita sebagai apa? Kita berada dalam lingkungan seperti ini, apa purpose, apa tujuan keberadaan? Kenapa kita diperkenalkan dengan ashram? Kenapa kita harus meditasi? Kenapa kita tertarik? Waktu kecil kan nggak ada yang bilang sama kita. Tidak ada yang cerita tentang meditasi. Kenapa sekarang kita tertarik? Dan kalau kita tertarik, tugas kita apa? Tugas kita apa? Setidaknya anak-anak kita, sebelum mereka menjadi dewasa, kalau sudah jadi dewasa, kita nggak bisa apa-apakan. Pilihan mereka. Tapi kita yang melahirkan anak, tugas kita, kewajiban kita, anak-anak itu juga kita jelaskan. Tentang meditasi, tentang apa yang kita lakukan. Kita ajak. Itulah yang akan menjamin kesinambungan. Kalau kita merasa manfaat dari hidup seperti ini, kalau kita tidak merasa manfaat, kenapa kita ada di sini? Kita ada di sini, kita harus sharing setidaknya
kepada anak, kepada keluarga terdekat. Sehingga ada kesinambungan. Yang jahat juga sedang mencari kesinambungan, yang baik juga sedang mencari kesinambungan. Dua-duanya butuh kesinambungan, dua-duanya harus ada kelanjutannya, sehingga dunia ini tetap berjalan.